Rakyat sekarang bertanya-tanya atau tidak sabar lagi menunggu pendeklarasian dari dua partai ini untuk Anies Baswedan. Tentu kita bertanya, kenapa kok begini betul besarnya semangat rakyat mendukung Anies sekarang ini? Kelihatannya rakyat sungguh ingin perubahan. Gerbong perubahan itu sekarang ada pada Anies. Angka Partai Nasdem yang mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pemilu 2024 lebih awal disambut baik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Kedua partai yang sejak awal berkomunikasi dengan Partai Nasdem mengapresiasi langkah Ketua Umum Surya Paloh yang mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghormati keputusan Partai Nasdem yang telah mengambil sikap mengumumkan bakal calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Tidak pernah saya lupa insya Allah mendoakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official ini agar diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, dan agar kita semoga diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sekarang yang jadi pertanyaan oleh masyarakat, terutama masyarakat pendukung atau massa dari Partai Demokrat dan Partai PKS, serta massa pendukung Anies Baswedan di seluruh Indonesia, kapan lagi akan dilangsungkan deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden dari Partai Demokrat dan Partai PKS? Apalagi yang ditunggu-tunggu? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berpendar di kepala, di pikiran, di angan-angan masa pendukung dua partai ini, serta masa pendukung Anies Baswedan. Memang wajar kalau rakyat bertanya-tanya kapan kira-kira deklarasi dua partai ini menyatakan dukungannya secara resmi kepada Anies Baswedan. Para kader juga tetap tenang, tidak usah kita merasa gerasa gerusu. Kita hormati partai-partai yang telah menentukan sikapnya. Partai Nasdem contohnya mengikuti, telah mendeklarasikan calon presiden tahun 2024. Sudah berkomunikasi juga dengan Demokrat termasuk PKS di Jakarta kemarin. Dan kita menghormati sepenuhnya, itu adalah hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Begitu pula sebaliknya, mereka menghormati kedaulatan, proses dan mekanisme yang berlaku internal di Partai Demokrat, termasuk di Partai PKS. Tetapi sekali lagi, tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Jangan sampai kita gagal fokus. Siap semuanya ya? Terus saja tingkatkan elektabilitas partai kita, tingkatkan elektabilitas caleg-caleg kita, tingkatkan elektabilitas supaya ada jalan ke arah sana. PKS juga menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal untuk mendeklarasikan bakal calon presiden Republik Indonesia. Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait koalisi dan pencapresan. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Sebab sudah bagaikan bergelanggang mata orang banyak bahwa dua partai ini telah hampir dikatakan 99% akan mengusung dan mendukung atau mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029.
Karena itu wajar kalau rakyat sekarang bertanya-tanya atau tidak sabar lagi menunggu pendeklarasian dari dua partai ini untuk Anies Baswedan. Jadi tampaknya sekarang rakyat tidak sabar lagi menunggu kapan pendeklarasian Partai Demokrat dan PKS untuk Anies Baswedan. Rakyat sudah tidak sabar lagi. Bahkan mungkin bukan rakyat, masa dari Partai Demokrat atau masa dari Partai PKS saja. Mungkin partai-partai lain sekarang juga menunggu kapan dua partai ini melakukan deklarasi untuk Anies Baswedan. Sebab bukan tidak mungkin masa dari partai-partai lain atau juga partai lain secara organisasi menunggu dua partai ini melakukan deklarasi. Kalau dua partai ini telah melakukan deklarasi untuk Anies, besar kemungkinan ada partai lain yang akan turut ikut mendeklarasikan Anies. Sangat besar kemungkinan. Sebab bagaimanapun partai pastilah ingin mendukung calon presiden yang betul-betul dikehendaki rakyat. Apabila partai ada yang mendukung calon presiden yang tidak dikehendaki rakyat, besar kemungkinan saat pemilu dan pilpres nanti bisa jadi ditinggalkan oleh masa pendukungnya sendiri. Banyak contoh-contoh yang begitu. Karena itu, kita yakin sejumlah partai sekarang ini sedang mengambil ancang-ancang kapan PKS dan Demokrat akan melakukan deklarasi untuk Anies. Kita menyusul. Itu katanya dalam hati atau bisik-bisik mereka antara sesama mereka sekarang ini. Karena itu, tentu rakyat berharap agar Partai Demokrat dan Partai PKS secepatnya melakukan deklarasi terhadap Anies. Saya pun banyak sekali yang menelepon apakah sudah dapat bocoran kapan deklarasi Partai Demokrat dan Partai PKS untuk Anies. Tentu kita bertanya, kenapa kok begini betul besarnya semangat rakyat mendukung Anies sekarang ini? Kelihatannya rakyat sungguh ingin perubahan. Gerbong perubahan itu sekarang ada pada Anies. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.